Sekali kami dapat menyapa Anda di minggu yang luar biasa ini. Kiranya kasih Kristus terus menyertai saudara. Tema kita di minggu ini, fondasi gereja yang mengubah dunia. Saya Michael pribadi, mari saksikan news minggu ini. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini GSC ABICC memiliki salah satu wadah supaya jemaatnya boleh dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, baik secara pribadi di rumah maupun secara korporat, yaitu menara doa untuk orang dewasa. Gereja juga memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak juga mengalami hal yang sama. Selain memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan di rumah, mereka juga mengalami secara korporat. BICC dari bulan Agustus sudah buka yang namanya KKP atau Kingdom Kids Prayer, khusus untuk anak-anak dari usia 6 tahun ke atas. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mungkin selama ini jarang terpikir oleh kita bahwa anak-anak juga butuh Tuhan. Anak-anak butuh dekat dengan Tuhan. Anak-anak butuh yang namanya keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita peduli terhadap anak-anak, bahwa mereka setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 mereka ada di gereja, dan kegiatan di Kingdom Kids Prayer kami ajarkan untuk berdoa intim dengan Tuhan, lalu ada firman, dan mereka akan masuk di dalam homesel, dan di dalam homesel itulah mereka akan belajar banyak tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang akan kami adakan. Seperti minggu yang lalu kami mengadakan lomba yel-yel, lalu kami merencanakan untuk mereka bisa mengadakan banyak momen-momen seperti lomba dance gitu ya, seperti lomba CTA atau cerdas tangkas Alkitab. Biarkan mereka lebih banyak membaca Alkitab sehingga mereka bisa makin dalam mengenal Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap anak-anak punya potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka yang mungkin selama ini belum tergali. Itu sebabnya di KKP inilah akan ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk menolong kepada setiap anak-anak untuk menemukan potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan mereka yang Allah sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari dorong, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk datang di KKP setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Setelah itu mereka akan diberikan makan siang. Jam 1 mereka akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama memperhatikan kerohanian mereka juga. Meskipun mereka masih anak-anak, tapi mereka butuh Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan adanya libur nasional, maka doa puasa yang biasanya diadakan setiap awal bulan di gereja, khusus bulan April, ditiadakan. Saudara tetap dapat mengikuti doa puasa secara pribadi di rumah masing-masing. Pada tanggal 1 sampai 3 April, menara doa hanya diadakan secara online dan kembali diadakan secara onsite pada tanggal 4 April 2025. Pada tanggal 1 sampai 4 April, kantor pastoral GSC ABICC tidak beroperasi dan akan kembali beroperasi pada tanggal 5 April 2025. Sekian BIC News di minggu ini. Mari tetap terkoneksi dengan kegerakan Tuhan di gereja ini dengan membaca Hikmat Plus, mengikuti menara doa, serta tergabung dalam Homesel.
a blessed Sunday and God bless you. Sekali kami dapat menyapa Anda di minggu yang luar biasa ini. Kiranya kasih Kristus terus menyertai saudara. Tema kita di minggu ini, fondasi gereja yang mengubah dunia. Saya Michael pribadi, mari saksikan news minggu ini. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini GSC ABICC memiliki salah satu wadah supaya jemaatnya boleh dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, baik secara pribadi di rumah maupun secara korporat, yaitu menara doa untuk orang dewasa. Gereja juga memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak juga mengalami hal yang sama. Selain memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan di rumah, mereka juga mengalami secara korporat. BICC dari bulan Agustus sudah buka yang namanya KKP atau Kingdom Kids Prayer, khusus untuk anak-anak dari usia 6 tahun ke atas. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mungkin selama ini jarang terpikir oleh kita bahwa anak-anak juga butuh Tuhan, anak-anak butuh dekat dengan Tuhan, anak-anak butuh yang namanya keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita peduli terhadap anak-anak, bahwa mereka setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 mereka ada di gereja, dan kegiatan di Kingdom Kids Prayer kami ajarkan untuk berdoa intim dengan Tuhan, lalu ada firman, dan mereka akan masuk di dalam homesel, dan di dalam homesel itulah mereka akan belajar banyak tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang akan kami adakan. Seperti minggu yang lalu kami mengadakan lomba yel-yel, lalu kami merencanakan untuk mereka bisa mengadakan banyak momen-momen seperti lomba dance gitu ya, seperti lomba CTA atau cerdas tangkas Alkitab. Biarkan mereka lebih banyak membaca Alkitab sehingga mereka bisa makin dalam mengenal Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap anak-anak punya potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka yang mungkin selama ini belum tergali. Itu sebabnya di KKP inilah akan ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk menolong kepada setiap anak-anak untuk menemukan potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan mereka yang Allah sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari dorong, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk datang di KKP setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Setelah itu mereka akan diberikan makan siang. Jam 1 mereka akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama memperhatikan kerohanian mereka juga. Meskipun mereka masih anak-anak, tapi mereka butuh Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan adanya libur nasional, maka doa puasa yang biasanya diadakan setiap awal bulan di gereja, khusus bulan April, ditiadakan. Saudara tetap dapat mengikuti doa puasa secara pribadi di rumah masing-masing. Pada tanggal 1 sampai 3 April, menara doa hanya diadakan secara online dan kembali diadakan secara onsite pada tanggal 4 April 2025. Pada tanggal 1 sampai 4 April, kantor pastoral GSC ABICC tidak beroperasi dan akan kembali beroperasi pada tanggal 5 April 2025. Sekian BIC News di minggu ini. Mari tetap terkoneksi dengan kegerakan Tuhan di gereja ini dengan membaca Hikmat Plus, mengikuti menara doa, serta tergabung dalam Homesel.
Have a blessed Sunday and God bless you. Sekali kami dapat menyapa Anda di minggu yang luar biasa ini. Kiranya kasih Kristus terus menyertai saudara. Tema kita di minggu ini, fondasi gereja yang mengubah dunia. Saya Michael pribadi, mari saksikan news minggu ini. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini GSC ABICC memiliki salah satu wadah supaya jemaatnya boleh dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, baik secara pribadi di rumah maupun secara korporat, yaitu menara doa untuk orang dewasa. Gereja juga memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak juga mengalami hal yang sama. Selain memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan di rumah, mereka juga mengalami secara korporat. BICC dari bulan Agustus sudah buka yang namanya KKP atau Kingdom Kids Prayer, khusus untuk anak-anak dari usia 6 tahun ke atas. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mungkin selama ini jarang terpikir oleh kita bahwa anak-anak juga butuh Tuhan. Anak-anak butuh dekat dengan Tuhan. Anak-anak butuh yang namanya keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita peduli terhadap anak-anak, bahwa mereka setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 mereka ada di gereja, dan kegiatan di Kingdom Kids Prayer kami ajarkan untuk berdoa intim dengan Tuhan, lalu ada firman, dan mereka akan masuk di dalam homesel, dan di dalam homesel itulah mereka akan belajar banyak tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang akan kami adakan. Seperti minggu yang lalu kami mengadakan lomba yel-yel, lalu kami merencanakan untuk mereka bisa mengadakan banyak momen-momen seperti lomba dance gitu ya, seperti lomba CTA atau cerdas tangkas Alkitab. Biarkan mereka lebih banyak membaca Alkitab sehingga mereka bisa makin dalam mengenal Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap anak-anak punya potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka yang mungkin selama ini belum tergali. Itu sebabnya di KKP inilah akan ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk menolong kepada setiap anak-anak untuk menemukan potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan mereka yang Allah sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari dorong, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk datang di KKP setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Setelah itu mereka akan diberikan makan siang. Jam 1 mereka akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama memperhatikan kerohanian mereka juga. Meskipun mereka masih anak-anak, tapi mereka butuh Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan adanya libur nasional, maka doa puasa yang biasanya diadakan setiap awal bulan di gereja, khusus bulan April, ditiadakan. Saudara tetap dapat mengikuti doa puasa secara pribadi di rumah masing-masing. Pada tanggal 1 sampai 3 April, menara doa hanya diadakan secara online dan kembali diadakan secara onsite pada tanggal 4 April 2025. Pada tanggal 1 sampai 4 April, kantor pastoral GSC ABICC tidak beroperasi dan akan kembali beroperasi pada tanggal 5 April 2025. Sekian BIC News di minggu ini. Mari tetap terkoneksi dengan kegerakan Tuhan di gereja ini dengan membaca Hikmat Plus, mengikuti menara doa, serta tergabung dalam Homesel. Have a blessed Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Shalom. Shalom. Kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita Yes, amin. untuk menyembah dan memuji Tuhan. Yes. Haleluya, Engkau Allah yang baik Tuhan. Amin. Tidak pernah terukur kasih setiamu dalam setiap kehidupan Ya, kami. Jesus, amin. Engkau selalu setia, Engkau selalu ada. Amin. Tuhan dalam setiap Yes, amin. apapun perkara dalam kehidupan kami. Amin, amin. Engkau selalu ada, Engkau selalu ada Yes, Tuhan. amin. Yes. Tuhan, amin. Tuhan, malam hari ini kami mau memberikan kepadamu ucapan syukur kami. Yes, Yes, Tuhan, yes. amin. Tuhan, Jesus. apapun kondisi keadaan hidup Ya, kami hari ini, Ya, Jesus. kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Karena kami Amin. tahu Thank you, Jesus. Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Amin, amin, Tuhan. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu Ya, Jesus, Tuhan. amin. Oleh sebab itu, malam hari ini kami mau tanggalkan setiap kekhawatiran kami. Yes, Tuhan. Rasa takut kami, gelisah kami Tuhan. Yes, amin. Karena kami tahu hidup kami ada di telapak Oh, tangan Tuhan. Yes, ya, Jesus. Kau baik Makasih, Tuhan. Terima kasih, Yes, Lord. Tuhan. Yes. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh ku bangga Tuhan, sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku, tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu, Amin, Jesus. di telapak tangan-Mu tulis namaku, di genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku, Yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan
Mari angkat tanganmu, katakan ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi katakan ku nyatakan Engkau Tuhan. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari sembah Dia, sembah Dia Allah yang hidup, sembah Dia Allah yang besar. Engkau yang kutinggikan Tuhan, Engkau yang kusembah Yesus. Di tengah badai hidup Kau yang menemani.
Kalaya syadara takarabaya syadara takarabaya laya Rabakaya syadara lalabaya syadara takarabaya laya Sanjung kau di tempat tinggi sebab engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, ku sanjung kau di tempat tinggi sebab engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan ku sanjung kau di tempat tinggi sebab engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau Tuhan, ku sanjung dari tempat tinggi sebab engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku
besar agung, ku ku datang, sanjung. Kau lebih dari Kau yang lain. lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ketika kita datang menghampiri Tuhan, Bapak Ibu, Dia Imam besar agung, Dia Allah yang besar. Ketika saya datang kepada Tuhan, rasa gentar, rasa kagum, rasa Dia besar, Dia agung. Sehingga air mata ini terkadang tidak tahan untuk tidak mengalir. Karena begitu kagum akan kebesarannya, akan perbuatannya, apa yang Dia buat dalam hidup saya. Pada malam hari ini kita katakan, ku sanjung Engkau Tuhan. Kau Imam besar agung kami. Kau Raja kami yang besar. Kau yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, ku sanjung. Ku sanjung dari tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Yang terakhir katakan, ku sanjung. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, Sebab sebab Engkau Imam besar agung. ku Ku sanjung. sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oh Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Kau layak terima sembah kami. Kau yang layak. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak, terima kasih Bapak pada saat ini Bapak. Kami mengucap syukur Bapak atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk hari ini dapat menyembah Engkau ya Bapak. Kami tidak lupa Bapak, pada saat ini Bapak kami menyatukan hati Bapak untuk mendoakan
di tahun ini Bapak di dalam gereja GSCI ya Bapak. Amin. Yang memasuki tahun keteraturan gereja sel ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa apa yang sudah direncanakan oleh-Mu Bapak, Engkau yang bimbing kami, Engkau yang bawa jalan untuk menuju ke hal-hal yang lebih jauh lebih positif lagi ya Bapak. Kau juga Bapak bimbing kami di dalam keteraturan ini ya Bapak. Ya Jesus. Kami percaya Bapak apa yang sudah kami rencanakan tidak akan berhasil tanpa-Mu ya Bapak. Ya, Kau yang benar, selalu membimbing Tuhan. kami ya Bapak. Amin. Biar Bapak Kau urapi kami semua Bapak. Untuk leader Bapak, untuk gembala sidang Bapak, untuk kami semua juga Bapak sebagai pemimpin ya Bapak. Supaya David menjadi contoh Bapak untuk menuju keteraturan Bapak di dalam gereja sel ya Bapak. Amin. Bapak kami percaya Bapak, Engkau yang selalu membimbing kami, Engkau tidak akan lepas meninggalkan kami ya Bapak. Yes. Bapak juga kami berdoa untuk visi gereja kami ya Bapak. Kau lihat Bapak di dalam visi gereja kami ya Bapak. Ya, Kami percaya Bapak Engkau yang turut campur Bapak di dalam visi gereja kami Bapak. Yes. Amin. Kau urapi kami semua Bapak, Kau urapi gembala sidang Bapak, Kau urapi para leader juga ya Bapak. Ya, Jesus. Amin. Kami percaya Bapak, sekali lagi Bapak bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami semua ya Bapak. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menjaga kami Bapak. Dan saat ini kami berdoa untuk gembala sidang senior kami Bapak, Ibu Gembala Gereja sidang senior kami ya Bapak, Yes, Tante Bet ya Tuhan. Bapak. Ya, amin. Kami menyatukan hati ya Bapak untuk mendoakan beliau ya Bapak. Ya, Kau berikan kesehatan Yesus. jauh lebih lagi ya Bapak. Yes, Kau berikan amin. kesehatan yang lebih luar biasa lagi ya Yes, Bapak. amin. Lebih sehat juga ya Bapak. Ya, Jesus. Dan Tante Bet amin. dapat menjadi berkat untuk kami semua Bapak. Menjadi Yes. ibu untuk kami semua aja Ya, Bapak. amin. Bapak Amin. juga kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak. Koden ya Bapak dan Cicin sebagai gembala, sebagai ibu gembala ya Bapak. Bapak Ya. kau urapi Koden Bapak sebagai gembala sidang kami. Berikan beliau hikmat Bapak, berikan beliau Amin. kesehatan juga Bapak. Amin. Kau berikan beliau juga untuk hal-hal yang apa yang maunya Tuhan ya Bapak. Yes. Untuk membawa kami jauh lebih dekat dengan Engkau Bapak. Jauh Ya. lebih mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapak. Yes, amin, Di dalam Tuhan. visinya Bapak, di dalam Amin. tujuannya Bapak untuk menjadi gembala sidang Amin. kami ya Bapak. Kami berdoa Bapak untuk para leader ya Bapak. Yes. Untuk para pemimpin juga Bapak di tempat ini ya Bapak. Ya, Kami Jesus. percaya Bapak, Engkau yang telah memilih mereka semua Bapak. Yes. Kau juga yang akan jaga mereka. Kau Amin. berikan ke mereka juga kesehatan jauh Ya. lebih ya Bapak. Amin. Kau juga berikan kami hal-hal yang positif Bapak, dapat menjadi berkat untuk hal Yes. di wilayah kami ya Bapak. Ya, Di dalam Jesus. rumah ya Bapak, di dalam kelingkungan kami ya Yes. Bapak. Amin. Di dalam tempat kami bekerja Bapak, Ya, di tempat kami Jesus. sekolah Bapak, di tempat Yes. kami kuliah juga ya Bapak. Amin. Kami percaya Bapak bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapak. Ya, benar. Tuhan. Juga kami saat ini Bapak berdoa untuk hal-hal yang sedang kami jalankan di dalam Ya, visi-visi Jesus. kami Bapak. Yes, Di dalam Tuhan. tujuan kami Bapak. Ya. Kau lihat ya Bapak di dalam hal yang memang kami lakukan untuk menjadi berkat untuk orang lain ya Jesus. Bapak. Amin. Terutama di setiap ibadah-ibadah ya Bapak. Yes. Biar Bapak Kau berikan kami urapan, Kau berikan kami Ya, hikmat, Kau berikan Jesus. kami kesehatan juga Bapak. Yes, amin, Untuk Tuhan. kami para PPG ya Bapak. Ya, benar. Hamba percaya Bapak, kami percaya Bapak bahwa Engkau yang selalu melindungi kami, Ya, Engkau yang selalu Jesus. menjaga kami. Amin. Engkau juga berkati keluarga kami setiap masing-masing ya Yes, Bapak. benar. Berikan kami hal-hal yang luar biasa Bapak. Ya, Jesus. Jauhkan kami semua dari hal-hal yang negatif ya Yes. Bapak. Ya, Kami percaya Bapak, Engkau Allah yang besar, Engkau Amin. Allah yang Amin. berkuasa atas kami semua ya Bapak. Saat ini Bapak kami ucap syukur Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Jesus buat malam hari ini Bapak. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa menikmati kasih-Mu yang besar buat kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau lebih lagi menyembah Engkau ya Jesus. Kami mau menghampiri tahta-Mu ya Jesus. Oh thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Jesus. Saat-saat yang indah, saat-saat yang baik Tuhan. Ketika kami datang kepada Engkau ya Jesus. Bertemu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Setiap hari kami merasakan kebaikan-Mu yang ajaib buat kami. Buat keluarga kami Tuhan, buat lingkungan kami ya Bapa. Ketika kami bangun pagi Tuhan, kami bisa menikmati keindahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Semua yang Kau berikan buat kami Tuhan, kami dapat nikmati dengan baik ya Jesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami lebih lagi kepada Engkau ya Jesus. Mengucap syukur kepada Engkau ya Jesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, ya Yesus. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Tawadamu erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar Tuhan, sungguh saat yang baik Tuhan, sungguh saat yang indah Tuhan. Kami datang kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu, Yesus. Memandang jauh, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
menikmati kasih. Dengan segenap hatimu engkau katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Yes, Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Yes, amen, Jesus. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati kasih-Mu Tuhan, Menikmati kasih anugerah-Mu, amin. menikmati kasih
rabaya serera. Rabaya sendera bora rabaya serera. Kemo rabaya serera rabaya sekera rabaya serera. Kena bara 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 bora rabaya sendera bora rabaya serera. Oh Jesus. Kena bara bora bora rabaya serera bora serera. Ya rabaya sekera Oh Jesus, biar setiap kami Tuhan malam hari ini membawa hati kami masing-masing, Jesus. Hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyembah Engkau, Jesus. Kami tidak mau datang ke tempat ini Tuhan tanpa membawa sesuatu, tapi biarlah malam hari ini Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Jesus. Kami bawa hati kami bawa persembahan kami ya Tuhan yang terbaik buat Engkau ya Jesus. Kami bawa hormat kami kepada Engkau ya Jesus. Kami bawa syukur kami kepada Engkau ya Jesus. Sebab yang Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Amen. Allah yang layak dimuliakan ya Jesus. Amen. Amen. Kami tidak dapat bersandar kepada siapapun Tuhan. Yes. Hanya Engkau kekuatan kami. Hanya Engkau satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Kami tidak tahu kemana kami berlari. Kami tidak tahu kemana kami berjalan Tuhan. Tapi Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, Kau yang selalu menuntun kami Tuhan. Kau yang selalu mengarahkan kami ke jalan yang baik dan benar. Amin. Yesus, biar malam hari ini Tuhan, bawa kami terus Tuhan untuk dekat kepada Engkau ya Yesus. Amin Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku ya Jesus. Tuhanku Yesus
kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara sembah Tuhan. Kami tinggikan, hanya namamu Tuhan yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kiranya pujian penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berbicara Tuhan pada malam hari ini di setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap apapun yang hamba sampaikan Tuhan, itu semua boleh berasal dari Engkau Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hamba adalah orang yang terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim worship dan pemain musik. Oke, shalom Bapak Ibu. Kok kayaknya lemes banget ya. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk berdoa bersama-sama di tempat ini. Nah, saya nggak akan berlama-lama. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul mengenai persepuluhan, kunci membuka berkat dari Tuhan. Amin. Nah, kita tahu ya, di bulan-bulan ini tema besar dari minggu pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat maupun minggu yang terakhir itu tentang memberi, gitu kan. 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai sikap memberi dari seorang murid Tuhan. Terus kemudian di minggu yang terakhir ini, di bulan yang ketiga, kita berbicara mengenai persepuluhan. Saya ingin bertanya pada kita semua di sini. Tapi jawabannya nggak usah angkat tangan ya, dijawab dalam hati aja, oke? Siapa di sini yang sudah memberikan persepuluhan bagi Tuhan? Dijawab dalam hati aja ya. Nggak usah angkat tangan Bapak Ibu, karena ini agak sensitif. Persepuluhan kan berbicara mengenai uang ya, gitu. Terus, siapa di sini mungkin dari Bapak Ibu yang belum pernah memberikan persepuluhan? Jawab dalam hati aja, nggak usah angkat tangan ya. Oke, sudah dijawab ya. Oke, biarlah hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu ya. Karena persepuluhan ini kenapa saya mengatakan sensitif? Karena ini berbicara mengenai keuangan, gitu kan. Kalau kita memberi, bisa dibilang itu nggak boleh kita mencanangkan atau koar-koar, memberitahu, aku udah beri loh, aku udah persepuluhan loh. Kira-kira pilih yang mana? Kalau kita mau beri, kita diam aja, hanya kita Tuhan yang tahu, dan juga orang yang kita beri, atau kita mau koar-koar ke orang-orang, aku udah memberikan loh. Pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu? Berdiam atau ngomong? Diam, pasti semua pilih diam gitu kan.
Nah, saya akan memberikan sedikit perbedaan mengenai apa itu persepuluhan dan apa itu persembahan. Oke, persepuluhan. Persepuluhan merupakan salah satu praktik memberikan 1/10 dari pendapatan yang kita miliki sebagai persembahan kepada Tuhan dan untuk mendukung kegiatan di satu gereja. Itu persepuluhan. Dimana ketika kita mungkin bekerja, kita sudah mendapatkan gaji, penghasilan, kita memberikan 1/10 dari apa yang telah kita terima. Itu namanya persepuluhan. Nah, kemudian apa sih persembahan gitu? Karena persepuluhan dan persembahan bisa dikatakan sedikit hampir sama gitu. Kalau nggak tahu, nanti kita bingung gitu kan. Jangan sampai kebalik mengartikan apa itu perpuluhan dan apa itu persembahan. Nah, ini dia persembahan. Persembahan juga merupakan salah satu yang kita berikan kepada Tuhan, di mana persembahan itu biasanya bentuknya uang, bisa mungkin bentuk barang. Kenapa saya bisa katakan bentuk barang? Karena kalau di gereja-gereja daerah ya, kebanyakan mereka kan adalah petani, di mana mereka kadang nggak punya uang, tapi mereka memiliki hasil panen, seperti beras mungkin, sayuran, atau mungkin hasil ladang yang lain. Mereka biasanya bawa ke gereja, dikasih ke pendetanya. Tapi kalau di gereja kota, kebanyakan kan kalau persembahan kan ya kita tahu ya pasti uang gitu kan. Jarang banget orang gereja kota itu kasih barang atau hasil panen gitu, karena nggak ada. Nah, kemudian jadi kita bisa bedakan ya persepuluhan sama persembahan. Kalau persepuluhan itu biasanya hanya berupa uang, di mana kita memberikan 1/10 dari apa yang kita miliki. Tapi kalau persembahan itu tidak hanya berupa uang, bisa berupa barang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal uang, ini kan sesuatu yang sangat sensitif sekali ya. Kayak aduh, kok berat banget gitu. Karena jujur bagi saya secara pribadi untuk membawakan tema ini itu saya bergumul banget kurang lebih 2 minggu. Apa yang harus saya berikan? Apa yang harus saya istilahnya bagikan bagi kita semua di tempat ini. Karena menurut saya ini adalah tema yang sangat sensitif, tema yang sangat susah gitu menurut saya. Tapi akhirnya puji Tuhan karena berkat dan kemurahan Tuhan akhirnya bisa tersusun dengan baik. Nah, kita mau belajar bersama-sama di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bisa minta tolong ditampilkan ayatnya. Nah, ini dia. Di Maleakhi 3 ayat 10 ini merupakan salah satu ayat yang sangat familiar sekali yang biasanya kita baca ya. Oke, kita akan baca bersama-sama ya satu ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Nah, ini dia. Apa sih sebenarnya maksud dari Maleakhi 3 ayat 10 ini? Kenapa sih kita harus membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan? Mungkin kita dulu kalau nggak mengerti dengan baik pasti berpikir, apa gereja kekurangan uang ya? Apa pendetanya kekurangan uang ya? Tidak. Tapi persepuluhan ini itu merupakan salah satu perintah Tuhan sendiri yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin sedikit mengupas untuk satu ayat ini ya, di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 ini berbicara mengenai tanda pertobatan yang mendukung pekerjaan Allah dan hamba-hambanya dengan persepuluhan dan persembahan. Maka Allah akan memberkati dengan kelimpahan. Allah mengharapkan umatnya untuk menunjukkan kasih dan pengabdian mereka kepadanya dan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persepuluhan dan persembahan untuk memperluas kerajaannya. Jadi intinya dari Maleakhi 3 ayat 10 ini berbicara mengenai Tuhan itu mau kita itu istilahnya kasih perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu kita sekarang ada saat ini tuh karena siapa sih? Karena Tuhan. Kita bisa istilahnya punya rumah yang bagus, punya fasilitas kehidupan yang baik, itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan sama kita. Kira-kira
Kalau kita ngasih Tuhan dari 1/10 yang kita miliki lah istilahnya ya, kira-kira berat enggak sih? Jujur Bapak Ibu, berat enggak kira-kira? Berat enggak? Berat-berat ringan gitu kan, berat-berat ringan gitu lah. Tuhan itu istilahnya apa ya? Mengharapkan kita untuk sama-sama apa? Memperluas pekerjaan Tuhan. Nah, cuman itu aja yang Tuhan mau, yaitu supaya kita menunjukkan kasih. Ketika kita memberikan sesuatu sama Tuhan, itu merupakan salah satu bentuk kasih kita. Istilahnya respon kita, tanda terima kasih kita sama Tuhan. Sebenarnya ya, kalau saya bisa dikatakan ya, Tuhan itu nggak memerlukan apa yang, maksudnya nggak memerlukan sesuatu dari kita sebenarnya. Karena Tuhan itu adalah apa ya, sangat kaya, lebih kaya dari kita gitu loh. Jadi kenapa kita harus memberikan persepuluhan? Kenapa itu merupakan salah satu, bisa dikatakan kalau di tempat ini, khususnya di GSCA, itu adalah kewajiban. Karena kita mau apa? Mengucapkan terima kasih kita sama Tuhan. Kita memberikan kasih kita dengan memberikan sedikit dari apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai kenapa sih kita harus kasih persepuluhan. Tadi seperti yang udah saya jelaskan, kita mau menunjukkan kasih kita bagi Tuhan. Terus kemudian ada tujuan dari persepuluhan. Tujuan persepuluhan itu merupakan salah satu bentuk kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, serta sebagai cara untuk membiayai atau memberikan, membantu pekerjaan Tuhan di gereja yang kita istilahnya kita tempati ya, kayak di sini gitu loh. Jadi persepuluhan itu adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ya, kita orang Kristen itu pasti hidup kita nggak jauh-jauh dari yang namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah apa? Pedoman kehidupan kita. Jadi, sudah sepatutnya kita harus melakukan firman Tuhan. Kemudian, yang kedua tadi kan saya dikatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, di mana kita bergereja. Perpuluhan jangan sampai Bapak Ibu berpikir itu buat pendeta ya, enggak. Tapi itu untuk pekerjaan Tuhan. Kayak contoh nih Bapak Ibu kasih persepuluhan di sini. Di gereja ini kan kita tahu ya, gereja ini cukup baik dalam bidang bermisinya, dalam membantu gereja-gereja yang lain gitu. Nah, uang persepuluhan yang mungkin kita berikan di tempat ini itu bisa digunakan untuk hal itu. Salah satunya adalah bermisi. Untuk membantu mungkin gereja-gereja di pelosok atau mungkin gereja-gereja di daerah-daerah yang memerlukan bantuan. Kemudian untuk memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya ketika kita memberi perpuluhan, mungkin dalam keadaan kurang sekalipun, dalam keadaan terbatas sekalipun keuangan kita, ketika kita mau memberikan, pasti Tuhan gak akan istilahnya ngebiarin kita kekurangan. Tapi perpuluhan itu juga istilahnya bisa datangin berkat. Mungkin berkatnya gak langsung datang banyak, sure kayak air gitu ya, enggak. Sedikit demi sedikit, kita setiap harinya tercukupi, itu salah satu bentuk dari apa? Dari Tuhan yang sudah menolong kita. Nah, kemudian saya akan sedikit menceritakan sekilas kenapa sih kita harus memberi perpuluhan. Di dalam perjanjian lama, di dalam khususnya Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20, itu adalah salah satu bentuk persembahan persepuluhan pertama yang ditulis di dalam Alkitab. Mungkin bisa tolong dibantu. Nah, ini dia. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca lebih lengkapnya lagi ya tentang
cerita ini tentang Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian 14 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus membaca di ayat sebelumnya. Kenapa? Karena itu adalah satu kesatuan. Di ayat sebelumnya, terus kemudian ayat ini pasal 14, jadi 13, 14, dan 15. Karena itu adalah satu kesatuan. Jadi kita bisa tahu nih, mengerti maksudnya dan maknanya seperti itu. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian 14 ayat yang ke-18. Melkisedek, Raja Salem, bawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Kemudian, lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ini dia. Mungkin ayat yang familiar yang sering kita baca itu dalam Maleaki. Tapi sebenarnya 1/10 pertama kali itu ada di dalam Kejadian. Di mana Abraham ketika diberkati oleh Imam Melkisedek, dia memberikan 1/10 dari hasil jarahan perangnya. Karena pada di ayat ke-17, mungkin bisa ditolong bantu tampilkan Kejadian 14 ayat yang ke-17. Oke, ini dia. Dikatakan bahwa setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Nah, ini dia. Ketika pada waktu itu Abraham telah perang melawan Kedor Laomer, nah dan para raja-raja yang lain yang istilahnya menjadi musuhnya dia kan menang nih. Terus kemudian ketika dia kembali, Raja Sodom itu menyongsong dia dengan sangat senang karena kemenangan dari Abram. Kita tahu Abram itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia adalah orang yang istilahnya bisa dikatakan umat pilihan Tuhan juga. Kita tahu ceritanya Abraham ya, ketika dia keluar disuruh Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan segala kepunyaannya untuk mengikut Tuhan. Ketika dia taat, nah di situ tadi terlihat ketika dia perang, dia bisa menang. Itu karena siapa sih? Karena Tuhan. Nah, karena itu, jadi Alkitab mencatat bahwa persepuluhan pertama kali tertulis dalam PL, yaitu ketika Abraham memberikan 1/10 dari hasil rampasan perangnya kepada Melkisedek. Nah, kita tahu, mungkin Bapak Ibu ada yang sedikit bertanya ya, siapa sih Melkisedek itu? Kenapa sih dia kok harus dikasih persepuluhan? Kenapa nggak diberikan ke raja-raja yang lain aja? Nah, Melkisedek itu merupakan nama Melkisedek sendiri itu merupakan raja kebenaran, atau yang bisa dikatakan adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia merupakan seorang raja Kanaan yang memerintah di daerah Salem, dan dia itu istilahnya hidup di dalam Tuhan. Dia nggak menyimpang seperti mungkin raja-raja yang lain. Raja yang lain zaman dahulu kan kebanyakan diceritakan dia menyembah dewa-dewa, dia menyembah dewi-dewi, patung, tapi dia menyembah siapa? Tuhan Yesus. Makanya Melkisedek dikatakan dia adalah imam yang maha tinggi. Nah, Melkisedek itu juga bisa dikatakan dia merupakan gambaran dari pangkat raja atau keimaman abdi Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia istilahnya adalah imam yang tertinggi. Akhirnya Abraham mau memberikan 1/10 dari apa yang ia dapatkan ketika perang. Kenapa dia kok bisa mau diberi? Karena dia memberkati Abraham. Nah, kalau tadi saya udah bilang ya, kalau mau lanjut ceritanya yang lebih lengkap bisa dibaca ya dalam Kejadian 13, 14 sampai 15. Nah, kemudian persepuluhan sendiri itu juga dianggap sebagai kewajiban bagi orang Kristen. Karena persepuluhan itu merupakan bentuk
peribadatan serta wujud keaktifan dalam mendukung kegiatan keimamatan. Nah, kita tahu persepuluhan kan tadi sudah saya bilang ya, hal yang sangat sensitif sekali gitu. Kenapa sih kita harus memberikan persepuluhan? Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah istilahnya kita diberi anugerah sama Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini, itu semua karena Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita juga memberi. Jangan sampai kita jadi orang yang sudah diberi, tapi kita nggak mau menyalurkan itu, gitu. Nah, saya ingat khotbahnya Pastor Elsid Basri, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, di IRA 3. Waktu itu saya sempat dengar di YouTube, dia ada berkata gini, ketika kita diberi, sudah seharusnya kita memberi. Karena apa? Kalau kita diberikan, Tuhan kan istilahnya sudah mempercayakan ya, berkat sama kita. Ya oke lah, mungkin berkat itu bisa kita nikmati juga, tapi kita juga harus membantu menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu. Kalau saya sedikit kesaksian aja, dulu waktu awal-awal saya di sini, jujur saya belum bisa mempraktekkan memberikan persepuluhan. Ketika saya dapat gaji, saya pakai itu sendiri untuk kesenangan saya, terus pokoknya untuk kebutuhan pribadi gitu, nggak saya sisihkan untuk Tuhan gitu. Dan nggak tahu kenapa, kayak rasanya tuh kayak kayak saya tuh mikir kayak aduh ini uang kalau saya kasih ke persepuluhan nanti takutnya saya kurang nih gitu. Nah kalau kayak gitu, jujur ya waktu itu karena saya merasa takut, merasa kayak aduh gimana gitu. Jadi akhirnya kurang. Tapi ketika saya sudah mencoba mempraktekkan, memberikan 1/10 dari apa yang saya punya kepada Tuhan. Meskipun mungkin kalau dihitung-hitung secara logika kayak aduh cukup nggak ya buat sebulan gitu, buat ini itu gitu. Dan tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Tuhan mencukupkan semuanya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kalau kita sudah dipercayakan sama Tuhan, kita sudah diberi pekerjaan yang baik, kita sudah diberikan segala sesuatu yang kita inginkan mungkin sudah tercapai, ya sudah sepatutnya kita harus juga sedikit menyisihkan untuk Tuhan. 1/10 itu sedikit sih, gak banyak gitu ya. Mungkin bagi di sini yang sudah bekerja, yuk kita sama-sama mau belajar. Saya juga masih belajar untuk hal itu. Mungkin ada anak yang masih sekolah atau kuliah, bahkan belum bekerja, nggak apa-apa. Nanti ketika udah bekerja ya kita harus belajar gitu. Sedikit dan sedikit. Nggak usah bingung, nggak usah merasa bahwa aduh nggak bisa ngasih banyak nih. Kira-kira Tuhan terima nggak ya gitu. Nggak, Tuhan tetap menerima gitu. Kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu hal yang baik sama kita, sudah sepatutnya kita harus melakukan. Kita nggak boleh berdiam diri, ya. Kita harus sama-sama belajar. Kemudian, bagaimana sih caranya kita memberikan persepuluhan? Gimana sih caranya? Yang pertama, ada 2 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita harus memberi dengan ketulusan hati. Kalau kita mengeluarkan sesuatu nggak dengan tulus, nggak akan jadi berkat. Percayalah Bapak Ibu, nggak akan jadi berkat. Kalau kita dari dasar hati kita kayak ngerasa aduh berat banget mau keluarin ini, aduh gimana ya, aduh kasih enggak ya gitu, nggak akan jadi berkat. Serajin apapun Bapak Ibu memberikan perpuluhan, tapi kalau nggak didasari dengan hati yang tulus, nggak akan jadi berkat. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan walau sedikit, tapi ikhlas, tulus, itu akan jadi berkat yang luar biasa. Kenapa sih harus didasari dengan ketulusan hati gitu? Karena kalau jujur ya, kalau kita memberikan sesuatu yang nggak ikhlas itu nggak enak memang rasanya, berat gitu. Daripada hanya, aduh supaya dilihat orang, rajin, ya buat apa gitu, sia-sia gitu.
Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu kita harus memberikan dengan ikhlas, dengan ketulusan hati. Jangan istilahnya jangan kepengen dipandang orang, aku kayaknya harus memberikan persepuluhan nih tapi aku gak ikhlas nih gitu. Gak boleh gitu. Jangan ya. Kita harus memberikan benar-benar ikhlas. Jangan hanya kepingin dilihat orang, kita baik, kita rajin, buat apa gitu. Tuhan gak mandang itu, Tuhan mandang hati kita. Sehebat apapun kita mungkin pelayanan, di depan mimbar bahkan sekalipun, kalau kita gak melayani Tuhan dengan ketulusan hati ya sama aja bohong gitu. Cuman show doang, buat apa gitu. Karena segala hal yang kita lakukan, apa sih tujuannya? Untuk kembali ke Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian diri kita. Gitu. Kemudian yang kedua, persepuluhan itu harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberikan persepuluhan bukan hanya ingin dilihat orang kita rajin, kita kaya, ataupun kita berbakti. Tapi segala hal yang kita berikan sama Tuhan itu harus kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan, termasuk perpuluhan. Karena perpuluhan tadi berbicara mengenai apa sih? Untuk memperluas pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya pendeta, bukan pekerjaannya PPG, tapi untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai persepuluhan, memberikan sedikit. Yang penting ikhlas, ya. Jangan memberikan tapi berat, gak boleh. Jadi ingat ya, tujuan dari persepuluhan yaitu untuk memperkuat iman percaya kita sama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan. Sebagai bukti kita sudah melakukan firman Tuhan, gak harus kita istilahnya koar-koar. Tapi biarlah Tuhan dan kita yang tahu. Dan kemudian caranya yaitu kita harus memberikan dengan ikhlas. Dan segala hal yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, ingat, bukan untuk pujian diri kita supaya dilihat orang lain kita baik, kita benar. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Kita mungkin yang sudah memberikan persepuluhan, kita tambah rajin lagi berikan sama Tuhan. Mungkin bagi kita yang sering bolong-bolong, atau mungkin yang belum sama sekali, yuk sama-sama kita mau belajar. Dan saya akan berikan sedikit kesimpulan pada firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena kita sudah diberi, maka seharusnya kita juga dapat memberi untuk Tuhan dari hasil 1/10 penghasilan kita. Siap Bapak Ibu untuk memperluas pekerjaan Tuhan? Amin. Oke, saya undang semua bangkit berdiri, saya undang juga untuk prayer boleh maju ke depan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami pada malam hari ini, untuk kami boleh berbagi Tuhan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya setiap apapun yang kami berikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kami boleh memberikan dengan ketulusan hati Tuhan. Dan kiranya setiap apapun yang kami berikan juga Tuhan, bukan untuk pujian kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi Tuhan saluran berkat-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak dapat memberikan yang banyak, tapi kami mungkin hanya bisa memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Tapi kami percaya Tuhan, biar segala hal Tuhan yang kami berikan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan melalui kebenaran firman ini kami diingatkan Tuhan, bahwa Engkau yang telah memberikan kami segala hal, Engkau memberikan kami anugerah Tuhan. Kami ingin juga Tuhan mengembalikan Tuhan untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Dan kiranya setiap hal yang kami kerjakan, Tuhan juga akan senantiasa menopang Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, tapi kami punya Engkau yang tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menopang kehidupan mereka, Engkau akan memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga akan membuatnya berhasil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap pelayanan juga yang mereka lakukan Tuhan, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan berlaku kehidupan mereka juga boleh menjadi berkat Tuhan.
Tuhan, pada malam hari ini kami juga mengakhiri doa kami Tuhan. Dan kiranya Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan yang akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kau jaga lindungi kami, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menolong setiap kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sekali kami dapat menyapa Anda di minggu yang luar biasa ini. Kiranya kasih Kristus terus menyertai saudara. Tema kita di minggu ini, Fondasi Gereja yang Mengubah Dunia. Saya Michael pribadi, mari saksikan news minggu ini. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini GSC ABICC memiliki salah satu wadah supaya jemaatnya boleh dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, baik secara pribadi di rumah maupun secara korporat, yaitu menara doa untuk orang dewasa. Gereja juga memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak juga mengalami hal yang sama. Selain memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan di rumah, mereka juga mengalami secara korporat. BICC dari bulan Agustus sudah buka yang namanya KKP atau Kingdom Kids Prayer, khusus untuk anak-anak dari usia 6 tahun ke atas. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mungkin selama ini jarang terpikir oleh kita bahwa anak-anak juga butuh Tuhan. Anak-anak butuh dekat dengan Tuhan. Anak-anak butuh yang namanya keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita peduli terhadap anak-anak, bahwa mereka setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 mereka ada di gereja, dan kegiatan di Kingdom Kids Prayer kami ajarkan untuk berdoa intim dengan Tuhan, lalu ada firman, dan mereka akan masuk di dalam homesel, dan di dalam homesel itulah mereka akan belajar banyak tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang akan kami adakan. Seperti minggu yang lalu kami mengadakan lomba yel-yel, lalu kami merencanakan untuk mereka bisa mengadakan banyak momen-momen seperti lomba dance gitu ya, seperti lomba CTA atau cerdas tangkas Alkitab. Biarkan mereka lebih banyak membaca Alkitab sehingga mereka bisa makin dalam mengenal Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap anak-anak punya potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka yang mungkin selama ini belum tergali. Itu sebabnya di KKP inilah akan ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk menolong kepada setiap anak-anak untuk menemukan potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan mereka yang Allah sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari dorong, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk datang di KKP setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Setelah itu mereka akan diberikan makan siang. Jam 1 mereka akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama memperhatikan kerohanian mereka juga. Meskipun mereka masih anak-anak, tapi mereka butuh Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Dengan adanya libur nasional, maka doa puasa yang biasanya diadakan setiap awal bulan di gereja, khusus bulan April, ditiadakan. Saudara tetap dapat mengikuti doa puasa secara pribadi di rumah masing-masing. Pada tanggal 1 sampai 3 April, menara doa hanya diadakan secara online dan kembali diadakan secara onsite pada tanggal 4 April 2025. Pada tanggal 1 sampai 4 April, kantor pastoral GSJ BICC tidak beroperasi dan akan kembali beroperasi pada tanggal 5 April 2025. Sekian BIC News di minggu ini. Mari tetap terkoneksi dengan kegerakan Tuhan di gereja ini dengan membaca Hikmat Plus, mengikuti menara doa, serta tergabung dalam Homesel. Have a blessed day and God bless you.